Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Dr. Nurani Syariah, dokter yang bertugas pada pagi hari di klinik ini. Baik Bu, selanjutnya terkait dengan keluhan yang Ibu rasakan, kita akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap Ibu. Mungkin nantinya Bu, saya akan menyentuh beberapa bagian dari tubuh Ibu, dan mungkin nantinya saya akan menyuruh Ibu untuk melakukan beberapa instruksi juga Bu. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Baik Bu, untuk itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan motorik. Di sini tabir Ibu, kita lakukan pengamatan bentuk otot dari pasien, apakah dia dalam keadaan normal, hipertrofi atau hipotrofi. Begitupun dengan fasikulasi atau adanya kerutan pada otot pasien. Untuk tangan kiri kita amati juga seperti itu. Dan begitupun dengan kedua tungkai dari pasien. Selanjutnya, kita lakukan penilaian pada tonus otot pasien. Jadi, pasien masih dalam keadaan rileks, yang bekerja secara aktif di sini hanyalah pemeriksa. Pasien hanya bekerja secara pasif, kita fleksikan, dan kita lihat pada saat tangan dijatuhkan seperti ini, apakah nilainya itu dia dalam keadaan normal, hipertonus, atau hipotonus. Begitupun untuk tangan kiri. Pada kedua tungkai. Baiklah, selanjutnya kita lakukan penilaian pada kekuatan otot pasien. Tapi Ibu, silahkan angkat tangan kanannya Ibu. Angkat tangan kanannya Ibu. Ibu silahkan angkat tangan kirinya. Lawan tahanan saya Bu. Ibu silahkan angkat kaki kanan Ibu. Angkat kaki kanannya Ibu. Ibu silahkan angkat kaki kirinya. Lawan tahanan saya Bu. Nah, untuk nilai dari pemeriksaan motorik tadi ini, di sini kita nilai bahwa untuk bentuk otot pasien setelah pengamatan, yaitu adanya hipotrofi pada tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan. Untuk tonus ototnya itu dia pada kaki kanan dan tangan kanan itu dia nilainya itu 0 karena dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Untuk kaki kiri dan tangan kiri itu dia nilainya itu adalah 4 karena dia hanya bisa melawan tahanannya ringan. Nah, untuk kekuatan otot dari pasien, maksud saya tadi itu adalah kekuatan otot pasien. Untuk tonus otot pasien itu dia di sini itu dalam keadaan hipertonus pada kaki kanan dan tangan kanan. Untuk kaki kanan dan tangan kirinya itu dia normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Nah, di sini kita fleksikan tangan pasien seperti ini. Kemudian dua jari tangan kita letakkan tepat di tendo dari muskulus biceps brachii, tepat di sini. Kemudian kita pukul dengan menggunakan hammer. Sambil kita nilai adakah gerakan fleksi dari tangan pasien. Nah, untuk tangan kanannya sendiri ini kita lihat tidak ada gerakan fleksi sama sekali. Tapi Ibu, untuk tangan kirinya dia itu normal ya untuk ada fleksi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks pada daerah triceps. Tapi Ibu, di sini kita beri pukulan tepat di tenda dari musculus triceps brachii. Sambil kita menilai apakah ada gerakan ekstensi pada lengan dari pasien. Di sini dia tidak ada ekstensi sama sekali untuk tangan kanan. Tapi Bu,
Untuk tangan kiri kita masih lihat adanya ekstensi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks refleks patella. Tabi Bu. Nah, di sini kita cari tendo dari musculus quadriceps femoris tepat di tempurung lutut dari pasien. Sekitar dari sini. Kita beri pukulan sambil kita nilai adakah gerakan dari atau adanya kontraksi dari musculus quadriceps femoris. Nah, untuk kaki kanan sini kita tidak lihat adanya kontraksi dari musculus quadriceps femoris. Untuk kaki kiri kita lakukan seperti tadi. Untuk kaki kiri refleksnya itu dia masih normal karena masih ada kontraksi dari musculus quadriceps femoris. Tapi Bu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks tepat di tendon Achilles. Jadi kita regangkan tendon Achilles dari pasien, kemudian ujung kakinya itu kita dorsifleksi seperti ini. Tapi Bu, nah di sini kita beri pukulan tepat di tendon Achilles atau tumit sambil kita nilai adakah kontraksi dari musculus gastrocnemius. Nah di sini untuk kaki kanan itu tidak ada kontraksi sama sekali. Tapi Bu, begitupun dengan kaki kiri. Nah, untuk kaki kirinya dia itu masih ada kontraksi dari musculus gastrocnemius. Nah, untuk pemeriksaan refleks patologis, maksud saya refleks fisiologis ini, untuk dari refleks bicep itu hanya refleksnya itu dia positif pada semua tangan kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patologis. Tapi Bu. Nah, di sini yang pertama itu refleks Huffman and Tromner. Jadi kita jentik secara cepat seperti ini. Untuk Tromner, nah sambil kita nilai adakah gerakan dari keempat jarinya atau tidak. Nah, untuk keempat jarinya itu dia masih ada refleks atau adanya gerakan dari keempat jari. Tapi Bu, begitupun tangan kiri kita jentik untuk pemeriksaan Huffman dan Tromner. Di sini dia masih dalam keadaan normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan, berikan goresan tepat sepanjang dari musculus tibialis anterior. Habis Bu, kita luruskan kakinya. Kita beri goresan menggunakan ujung jari kita secara cepat seperti ini. Nah, nilainya untuk kaki kanan ini dia itu positif karena adanya dorsifleksi pada jari kaki dan keempat jarinya itu mengembang. Untuk kaki kirinya, tapi Bu, di sini dia dalam keadaan normal atau tidak ada gerakan dari dorsifleksi dari ibu jari dan keempat jarinya dia itu mengembang, dia itu masih negatif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks Babinski. Tapi Bu, nah di sini kita dorsifleksikan tadi seperti ini lagi. Kemudian pada pergelangan kaki pasien kita fiksasi agar dia tidak bergerak saat dilakukan pemeriksaan. Jadi seperti ini kita lakukan penggoresan mulai dari bagian lateral dari tumit sampai mengikuti dari pangkal ibu jari. Seperti ini. Nah,
Nah, di sini dia tesnya itu positif karena ada gerakan dari ibu jari yaitu dorsifleksi dan keempat jarinya mengembang. Tapi Ibu, begitupun untuk kaki kiri pasien. Kita lakukan penggoresan secara lateral seperti ini. Nah, di sini dia tesnya itu negatif karena tidak ada gerakan dari jari pasien. Tapi Bu. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, di sini untuk 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan motorik, itu tesnya semua positif pada tangan kanan. Untuk pemeriksaan refleks fisiologis itu dia semua positif pada tangan kanan dan kaki kanan. Untuk refleks patologis itu semuanya juga positif pada tangan kanan dan kaki kanan karena dia tidak ada gerakan sama sekali. Nah, untuk diagnosisnya sendiri di sini kita ambil ada 3. Yang pertama itu adanya stroke hemoragik atau biasa disebut dengan adanya kelumpuhan pada tangan kanan dan kaki kanan. Yang kedua itu adanya tumor otak, dan yang ketiga itu bisa kita sebut juga adanya abses otak. Baik Ibu, itu tadi pemeriksaan yang telah saya lakukan. Semoga Ibu lekas sembuh ya Bu. Baik Bu, jadi selanjutnya kita akan mencuci tangan terlebih dahulu.